Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala maulidin nabi rahmatan lil alamin. Alladzi arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para guru, para bini sepuh, para asatidz, wabil khusus kepada Khadimul Ma'had, Raisul Ma'had Qalbun Salim Al-Mukarram Ki Haji Asep Saifullah MA, guru kita Al-Mukarram Ki Haji Syarifuddin Al-Tikram, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Syarif Hidayah, para asatidz yang tidak dapat saya menata namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, bapak-bapak, ibu-ibu, para hujaj, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan rahmat Allah ini, kita sama-sama bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, di majelis yang penuh dengan cahaya dari Allah, sehingga menghantarkan kekuatan keimanan kita kepada Allah. Yang mudah-mudahan lewat kita hadir, duduk, mendengarkan tausiah di majelis yang mulia ini, akan bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang di hadapan Allah, menjadi insan-insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap langkah kaki kita, niat kaki kita, duduknya kita di tempat ini akan menjadi catatan amal ibadah kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada yang mulia, paduka alam junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita yang cinta akan syariatnya, senantiasa patuh melaksanakan seluruh aturan ajaran agama yang dibawanya. Kelak nanti pada yaumil qiyamah Allah turunkan syafaatul uzma kepada kita sebagai penambal dari kekurangan kita punya ibadah di alam dunia ini, sehingga nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, turun syafaat sebagai penolong kepada kita bersama lewat kita rajin cinta bersolawat kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, hari ini sekaligus kita kebiasaan pengajian bulanan di majelis yang mulia ini dengan peringatan Maulid Nabi. Ada yang tanya tuh, apa sih hukumnya muludan? Hukumnya muludan gak ada.
Apa sih maulid itu? Maulid itu kan kelahiran. Kalau maulidin Nabi berarti kelahiran Nabi. Jadi kelahiran mah gak ada hukumnya. Emang orang lahir, mama lahiran mah ada hukumnya? Lo kurang dapet kali ya? Kayaknya budek nih maknya. Masa bingung. Bu, kalau beranak ada hukumnya nggak? Jadi maulid jangan ditanyain hukumnya. Nah, masa maulid ditanyain hukumnya? Masa lahir ditanyain hukum? Kecuali yang ditanyakan itu memperingati hari kelahiran, boleh. Kalau yang ditanyakan maulid apa hukumnya? Nggak ada hukumnya. Orang kita punya anak-anak, kita diberanakin sama bini kita, nggak ada hukumnya. Jadi hari ini kita berkumpul di tempat ini, salah satu tujuan dari majelis yang mulia ini, kita sama-sama turut memperingati maulidnya Nabi. Sebuah peristiwa besar. Karena kalau Nabi kita peringati kelahirannya pantas. Kenapa pantas? Karena dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhihi dunya. Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Muhammad, Allah ciptakan di alam dunia ini, dunia gak pernah ada. Jadi kalau manusia yang sangat istimewa 600 tahun ketika baginda Rasul belum lahir, Nabi Allah Isa sudah gembira dengan kabar nanti akan ada Nabi akhir zaman. 30 generasi ke atas, dari baginda Rasul sampai dengan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, mereka semua sudah berdoa kepada Allah saat memperbaiki dan meninggikan Ka'bah. Apa doa yang diminta? Agar bisa terlahir manusia istimewa dari sekitar Ka'bah Asy-Syarifah. Dan Nabi satu-satunya yang Allah utus ke alam dunia ini yang terlahir dekat sama Ka'bah. Nabi yang lain nggak ada. Jadi kalau kita sebagai umatnya memperingati hari kelahirannya, kira-kira pantas nggak? Bagus nggak? Anak kita segede kutil, itu bocah segede kutil udah kita rayain di gedung pula, ngundang banyak pula, padahal itu bocah manfaatnya belum ada. Benernya ibu udah habis duit jutaan bekal ngundang teman-temannya, cuma ngapain di situ? Cuma nyanyi-nyanyi doang. Benernya? Makanya kepada aki-aki ulang tahun juga ada aki-aki. Ada aki-aki ulang tahun, gaya benar, dulu kan ulang tahun ya. Sekarang udah mulai ada ulang tahun karena bilangnya kan memperingati hari kelahiran sunnah. Buktinya Nabi ketika ditanya kenapa si Tuhan puasa di hari Senin, kata Nabi hari Senin itu adalah hari kelahiran diriku, di mana Allah menciptakan aku sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jadi aku bersyukur dilahirkan ke alam dunia pada hari Senin, makanya puasa. Ibu suka puasa hari kelahiran? Atau lupa lahir hari apa? Biasanya kita sama hari lahir anak kita tuh lupa harinya lupa. Sehingga kalau ada orang suka datang ke rumah tuh, saya suka tanya lahirnya hari apa ya? Ini lahirnya hari apa nih anak nih? Dia suka mikir tuh, hari apa ya? Nah, dia yang kerja, dia yang ngeluarin, dia hanya tahu juga hari apa. Makanya Rasul puasa pada hari Isnin itu tujuannya salah satunya adalah untuk bersyukur kepada Allah. Allah
menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kita nih kalau bukan karena Nabi hari ini kagak duduk di sini. Jadi berapa jam di sini? Gak jelas? Jam 5, jam 6. Sekarang jam setengah 7. Udah sejam setengah. Udah sejam setengah. Dalam syariat nih kalau orang duduk di majelis ilmi, julusukum fi majlisil ilmi la tamassuhu qalama wa la taktubu harfan khairun laka min ibadati alfi rak'atin. Orang yang duduk di majelis ilmi 1 jam enggak megang pulpen. Ibu megang pulpen kan? Enggak megang pulpen, enggak nulis apa-apa. Nulis ya? Makanya terpulang aja, saya lupa ya. La tamassuhu qalaman wa la taktubu arfan khairun laka min ibadati alfi rak'atin. Lebih bagus daripada sholat sunnah jumlah rakaatnya 1000. Pernah sholat 1000 pernah? Ya kan 1000 20 gak berapa kali nafas ya, apalagi udah model kayak begini mah udah tanda-tanda. Nih tanda-tandanya orang yang udah dekat mati, tanda-tandanya ntar lihat nih kalau bangun. Jadi orang yang udah dekat sama pulang, lihat tanda-tandanya. Kalau dia habis duduk mau bangun, kalau dia mau bangun pegangan 2 tangannya, nah itu udah tanda-tanda. Ya, ntar kalau bangun kita lihatin nih siapa di antara kita yang pas gitu bangun tangannya dua-duanya dagang. Itu udah pendek. Satu. 2, orang kalau ngaji, kalau duduk sila itu agak betah lama langsung kesemutan. 2. Jadi kalau ngaji katanya pada kesemutan udah tanda-tanda. 2. Yang ketiga, kalau ngaji kakinya kagak bisa diem. Ya, berapa kali udah bergerak kaki? Ya. Yang keempat nih, kalau ibu darahnya udah manis. Kalau ibu darahnya udah manis, itu mohon maaf, bukan ngedahului takdir, bukan. Tapi kata Allah, kata dokter, lewat penyakit yang namanya gula manis. Jangan yang bikin takut kalau gula manis, kita nggak takut. Kan gula manis, ya. Itu kalau orang sudah terjangkit gula, maka menurut ilmu kedokteran itu paling lama usianya 12 tahun. Paling lama berapa? Kalau ada yang kenanya udah 5 tahun tinggal. Kalau kenanya udah 11 tahun, 11 bulan. Ya, kenanya udah 11 tahun, 11 bulan, 28 hari. Berarti nggak apa lagi? Tinggal 2 hari. Umur kalau tinggal 2 hari, kita mau lupa gimana? Ayo, lupa gimana kalau tinggal 2 hari? Udah diam di masjid, jangan keluar-keluar. Tinggal 2 hari. Zikir terus, agar apa? Akhir dari ucapan lisan kita ini keluar kalimat thayyibah. Akhir dari kehidupan kita ini keluar dari mulut kita kalimat-kalimat yang bisa menghantarkan kebaikan buat kita min dari dunia ila daril akhirat. Itu kalau kita tahu 2 hari, untung mah untung.
Untung pak, untung kagak dikasih tahu. Coba kalau dikasih tahu, woi jadi pojok, jadi pojok. Kata malaikat begini, lu siap-siap ya 3 hari lagi. Kalau dikasih tahu kayak begitu, udah pasti kita di hidupnya diem aja pas kita 3 hari lagi. Tanya kok mengapa dia baik? Umur tinggal 3 hari lagi, untung kita kagak dikasih tahu. Karena kagak dikasih tahu, setiap kita harus punya ibadah, harus punya persiapan. Saat datang ajal kepada kita, Allah tempatkan ajal itu di tempat yang bagus, posisi yang bagus, dengan keadaan yang bagus. Insya Allah. Jadi kalau mati di tempat ini, itu yang paling indah. Adik mau? Kalau ada yang mati lagi ngaji begini nih, itu mah langsung dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Ada yang mau? Ada yang mau daftar? Siapa yang pengen matinya di majelis taklim? Gak ada yang mau ya? Siapa yang pengen matinya di rumah? Mati di rumah enggak, di majelis taklim enggak. Siapa yang mau mati di mall? Kayak gini, ya saya doain dah. Orang Bumek dan sekitarnya dia umurnya panjang. Syukur-syukur apa 300-400 tahun. Orang-orang udah habis tinggal dia dewekan. tayak tuyuk dewekan. Kayak Nabi Adam diturunkan di India, nyari ibunda Hawa di Jeddah. Keliling-keliling tayak tuyuk sendirian. Jadi mudah-mudahan ibu umurnya panjang. Apa 300 tahun? Mau nggak? Hah? Mau nggak? Enggak. Kita doain mudah-mudahan ibu umurnya 50 tahun. Udah. Kali yang 49, 29 hari, 31 hari. Habis juga, besok mati juga kan. Makanya ketika kita membicarakan maulid, berarti kita juga membicarakan kematian. Kenapa? Karena pasti ketika orang dihadirkan, orang juga harus diselesaikan. Makanya persiapan kehidupan kita ketika kita menyambut kelahiran baginda Rasul adalah bagaimana kita mengamalkan nilai ajaran yang dibawa. Jadi Rasul itu ngajarin kan yang bagus-bagus. Ini mohon maaf Pak, selama ini kita berumah tangga ini udah lebih dari, kayaknya mereka bapak udah lebih 30 tahun ya. Udah lebih 30 tahun. Oh, udah 40 tahunan. Berarti kalau udah 40 tahunan, akhlak yang diajari Nabi harusnya udah banyak kita kerjain. Pak, contoh aja. Nih Bu, saya bilang sama ibu ya, ntar praktekin sama ibu. Rasul itu ketika kancing bajunya copot, tidak pernah menyuruh Sayyidatuna Aisyah untuk membetulkan kancing bajunya, tapi diterap sendiri. Saya tanya, laki ibu begitu ya? Kalau laki ibu belum begitu, laki ibu masih jauh dari akhlaknya Rasul. Nah, kita kalau pulang ke rumah, ngapa bini kita kagak masak sementara kita pengen makan? Kira-kira bapak marah, kesel, terima kasih, langsung puasa? Kagak nanya sih, nanya ini. Kira-kira kita kesel, terima kasih, terusin kita puasa? Padahal itu lakinya juga ngasih duit kagak nyukupin, tapi bisa ngomel sama bini gara-gara bini kagak masak. Padahal tidak ada satupun kewajiban di dalam Al-Quran yang memerintahkan seorang istri untuk masak. Makanya bini kagak masak, kagak ngapa-ngapa. Bener Pak Haji? Ibu kagak masak, nggak ngapa-ngapa. Kalau laki ibu ngomel, bilang emang kemarin kagak ngaji, itu. Jadi mulai ntar siang itu kagak masak, kagak apa-apa, tenang.
Tenang aja, nggak usah masak. Lihat pakaian banyak kotor, nggak usah nyuci. Rumah banyak bener karena punya ayam banyak, tai ayam banyak ke rumah, nggak usah dipel. Bocah pakaiannya kotor, nggak usah dicuci. Laki ngasih pakaian kotor, nggak usah dibersihin. Kerjaan ibu adalah suruh taat bakti sama suami, nggak ada perintah ibu masih. Jadi tentang paling enak tuh perempuan, hidupnya paling enak. Masuk surga gampangan perempuan dari laki-laki, tapi di neraka banyakkan ibu daripada laki-laki. Cuma enaknya tuh masuk surganya paling gampang. Paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena syaratnya cuma satu. Kalau ada seorang istri yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, meninggal dunia dan suaminya ikhlas dan ridho, maka istrinya min ayyi babin dakhalatil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja ibu boleh milih. Kalau ibu mati, laki ibu ikhlas dan ridho. Pak, kira-kira bini bapak mati ridho? Ibu jangan curiga, laki-laki kalau mau kawin lagi nggak usah nunggu bininya mati, nggak usah nunggu bininya mati. Bininya masih hidup juga mau kawin lagi, nggak ada larangan. Boleh, cuma harus hati-hati. Kenapa? Sebab laki-laki kalau punya istrinya lebih dari satu, ngapa dia kagak adil sama bininya? Itu alamat deng-deng. Nanti di akhirat kalau ada bapak yang jalan begini-begini nih, itu punya bini dua kagak adil. Jadi gampang narainnya. Gampang, nanti di akhirat gampang narainnya. Itu ngedeng-deng siapa tuh? Wah, itu dia yang punya bini lebih dari satu tapi kagak adil. Makanya orang laki-laki boleh punya istri lebih dari satu dengan catatan dia bisa. Kalau kagak bisa, lu jangan bikin musibah. Hubungan satu aja kagak bener, kagak bener ngurusnya, pengen nambah bini, nambahin susah. Ya apalagi orang sekarang, coba lah ibu kagak dibagi duit. Bini saya doang yang kagak pernah minta bini. Makanya Pak, kalau nyari bini mah kayak bini saya model. Bini saya mah kagak pernah nanyain duit, nggak pernah. Saya pulang ngaji dari manapun, saya punya tugas dari manapun, bini saya nggak pernah nanyain mana duitnya, mana hasil. Belum pernah sepanjang saya berumah tangga. Makanya saya paling enak pulang ngaji kagak mau duit, kagak mau ngapa, kagak mau berkat, kagak ngapa-ngapa, kagak nanyain. Sama sekali enggak. Dan ini Pak, itu ada dari kita sebenarnya. Makanya ajarkan diri kita untuk kagak suka minta duit sama laki. Ibu sekali tadi kalau laki, kalau ibu suka minta duit sama laki, berarti akhlaknya istri-istri Rasulullah belum ada sama ibu. Ya Pak, gimana bininya mau ada akhlak bininya Rasul, orang lakinya juga jauh dari akhlak Rasul. Ya kan jadi satu-satu. Coba kalau lakinya bagus, lakinya sebelum bininya minta, lakinya udah ngasih, bahkan bininya nggak perlu minta. Benar nggak? Bininya tahu nih akhlaknya istri-istri Rasul, sebelum lakinya nyuruh masak, bininya udah nyiapin makanan yang bisa dimakan malam. Begitu. Ya. Jadi kalau ibu pengen masuk surga, yang masuk surganya gampang, cuma satu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Laki ibu ketika suatu saat ibu meninggal dunia, ikhlas ridho, ibu suruh milih pintu surga dari mana dia bisa masuk. Suaminya dikit takut mati. Nggak mati, nggak perlu ditakutin. Kenapa? Kita semua akan sampai kepada titik di mana kematian, dan
itu menjadi syarat buat kita untuk pindah dari alam dunia ke alam yang lain. Padahal justru bahagianya orang kalau udah mati. Makanya orang yang soleh kalau meninggal dunia itu mintanya apa sama orang yang masih hidup? Cepat anterin saya ke kubur. Kenapa? Karena tempat yang indah sudah nunggu. Jadi jangan takut sama kematian, karena sesungguhnya tempat yang indah adalah tempat di mana kita sudah meninggalkan alam dunia. Kalau udah meninggalkan alam dunia, pengen kondangan nggak? Udah gak ada yang undang, walaupun kita kaya bener, kita dekat banget sama orang, apa kita mati hari ini, besok tetangga kita hajatan udah gak undang kita. Selesai urusan dunia, in qata'a amaluhu illa min thalathin. Selesai semua. Selesai. Makanya peringatan Maulid Nabi ini sebenarnya tadkirah buat kita. Di samping tujuan dari Imam Salahuddin Al-Ayyubi, beliau menginginkan tajdidul iman, menambahkan potensi keimanan dari umatnya Rasul ketika memperingati kelahirannya baginda Rasul, untuk mengingat sifat, akhlak, ibadah, perilaku yang ditunjukkan baginda Rasul di dalam hidupnya. Jadi kalau Rasul itu nggak pernah kalau marah sampai membuat orang lain ketakutan, dan tidak pernah kalau tertawa sampai terbuka kedua bibirnya sehingga giginya kelihatan semua. Nggak pernah tuh Rasul. Nah kita kalau ketawa kan kalau agak pecah dua-duanya mulut, rasanya kurang puas tuh ketawa kita. Benar nggak? Benar nggak? Nah ini kita nih. Makanya sekarang bagaimana kita mulai dari pribadi kita. Karena kalau kita berbicara tentang konsep dan keberadaan negeri kita, maka harus berawal dari rumah tangga kita. Lakinya sholat, istrinya sholat, anaknya sholat, surga. Bener kan? Lakinya sholat, bininya sholat, anak-anaknya sholat. Ibu gak perlu nyuruh suaminya sholat, gak perlu nyuruh anak-anaknya sholat. Sudah bisa mendirikan ibadah sholat dengan baik. Kira-kira surga gak buat kita? Bahagia bener nih. Enggak ada yang dipengenin apa-apa. Ibu mendingan anak ibu jadi penyanyi apa mendingan anak ibu jadi ustaz? Kalau bapak jadi ustaz apa dapat di pesantren? Makanya nih mohon maaf. Kalau mau pelaksanaan festival lomba kesenian diumumkan 1 bulan berbarengan dengan proses untuk pelaksanaan MTQ 1 bulan juga. Itu lomba kesenian, di sana ada lombanya karaoke, nyanyi dangdut, nyanyi pop, nyanyi Sunda, kemudian ada tari-tarian, mulai dari tarian tradisional sampai tarian modern. 1 bulan diumumkan kesenian menyambut HUT Kota Depok. Satu lagi ada menyambut Kota Depok pelaksanaan MTQ. Kira-kira yang daftar cepetan mana? Cepetan kesenian apa cepetan MTQ? Sampai sekarang Kecamatan Bojongsari masih kelimpungan dari peserta. Orang datang jadi saya. Sampai sekarang orang Lubek ada gak yang Korea kecil? Ada gak yang Korea kecil? Pajak juga sebelah lagu baca Quran kan agak bisa, ya kan? Pajak kalau hafal Quran iya, tapi kalau belagu-lagu agak bisa, karena bukan paknya belagu-lagu Quran, ya kan? Segede gini kita cari agak ada, tapi yang joget segede gini, jangankan tiap RW, tiap rumah itu bocah sekutil gini. Itu jogetnya pinter-pinter benar, enggak perlu diajarin, enggak perlu dibimbing, cukup sekali disetelin kaset itu bocah udah egal-egol, udah kayak bebek jalan, pinter benar. Tapi kalau suruh baca Quran, udah diajarin ngaji di Kolbun Salim 3 tahun, tapi tetap aja begitu-begitu juga.
juga, padahal gurunya udah setengah mati ngajarin. Makanya alhamdulillah kita punya guru dia di Syariat itu, alhamdulillah dia berarti makmur, subur dia hidupnya. Biasanya kalau ustad-ustad jarang yang gemuk, jarang kemana pun dicari kalau ustad jarang gemuk. Terus ada di daerah nggak gemuk juga. Kenapa gak gemuk? Karena kita mikirin anak orang. Kita getok emaknya marah, kita kagak omelin nyeksa batin. Itu bocah mana kagak bayaran. Bandel bener. Saya mohon maaf, ini sih bayar berapa sih sebulan? 40.000 sebulan. Bu, bakso cuma 2 mangkok. Bakso 2 mangkok itu juga kalau yang ngebelinya di dia tempat-tempat biasa. Kalau ngebelinya di samping Starbucks mah itu 50.000 belum dapat itu bakso. Kalau di tempat Starbucks mah. Sekarang coba ibu kalau minum tahu Starbucks itu yang bacaannya Starbucks. Nah, sekarang kita punya tuh di apa? Di Golok tuh. Coba iseng-iseng ke situ minum kopi. Coba iseng-iseng ke situ minum kopi, bawa duit 5.000. Padahal itu kopinya tidak lebih enak dari kopi kapal api yang kita beli cuma 1.000 sebungkus. Tapi kenapa dia dibeli jadi mahal? Karena tempatnya, karena namanya. Makanya bocah jangan pernah kagak dididik, bocah jangan pernah kagak diajarin, dan bocah jangan pernah dikasih nama yang tidak bagus. Sebab nama mah jangankan nanti di akhirat ya, di dunia aja kalau kita punya nama jelek mah kita malu. Mau berangkat haji di absen, mau berangkat haji di absen. Tentu mau berangkat haji di absen tuh, lagi ngumpul begini nih, kan absen. Kadut bin Karung, ya kalau Kadut bin Karung mau ulak semua. Dan kita kejumput aja dia mana si Kadut. Kalau orang dulu ngasih nama jelek bakal anaknya pantas karena orang dulu mah belum sekolah. Satu, yang kedua belum ngaji, yang ketiga belum datang ke majelis ilmi jam 3 untuk sholat tahajud, belum ada. Kalau ibu mah coba tadi sholat tahajud udah ya tadi. Oh, bayangin ketayang itu dari rumah sholat tahajud datang ke sini berarti rumahnya bisa sholat tahajud. Tapi karena panggilan untuk ibadah datang ke tempat ini malam datang untuk ada ulah intinya. Kalau ada ulah, oh ibu jihadnya sabilillah. Langkah kaki ibu dicatat, satu langkah demi langkah akan dicatat sebagai perjalanan ibadah. Ini nilainya yang luar biasa. Ini yang belum kita punya. Makanya kita datang ke majelis ilmi niatnya satu, mau ibadah, bukan yang lain. Benar nggak? Lagi itu udah kayak begini, udah kayak wukuf di padang Arafah, pakai pakaian putih-putih semua rapi, kelihatan begini. Ini yang depan kurang enak dilihat. Kenapa hanya pakai putih-putih juga kan enak jadi gayanya. Kita wukuf semua di padang Arafah, tapi tempatnya Palung Sari. Kan doa, mudah-mudahan nanti sama-sama bisa wukuf. Kapan? Ya kapan? Ya emang susah kalau wukuf rame-rame, kecuali mau sendirian sekarang juga bisa datang. Tapi kalau mau rame-rame yang bulannya bulan tanggal 9 Dzulhijjah emang agak ribet. Kenapa agak ribet? Yang pengen banyak, tempatnya dikit, jadi ujung-ujungnya kudu nunggu waktu. Hanya hari ini nih kita belajar apa yang harus kita tunaikan untuk mengikuti suri tauladan yang diajarkan Rasul. Paling tidak praktek dalam kehidupan rumah tangga kita dulu. Rasul kalau manggil istrinya dengan sebutan yang indah, dengan bahasa yang menarik, logat yang membuat istri-istrinya bertabur gembira dan bahagia. Kalau manggil bini itu dengan sebutan yang bagus. Pak, kita manggil bini kita, Pak, kita dengan manggil yang sebutan yang bagus, itu udah sanjungan bekal bini kita. Jangan kita jadi laki
jujur harus diterapkan semua tempat. Jangan, kadang-kadang ada sedikit jangan, tidak perlu berlaku jujur sama diri kita. Coba deh, bini bapak kalau nanya, "Pak, lihat deh, ini badan kurusan apa gemukan?" Itu jangan jujur, Pak. Sebab kalau kita bilang jujur pasti dia marah. Enggak, mama mah cantik, tambah kurus tambah seksi, sangat cantik benar. Padahal kita lihat kan itu bini kita udah kayak galon. Nah bini kita mah begitu tuh, dibilang kayak begitu juga. Walaupun dia tahu kalau ngaca kayak galon, dibilang lakinya cantik, dibilang lakinya baik, dibilang lakinya menarik. Oh, bininya udah senang bener. Balik lagi ngaca, masa sih? Masa? Padahal aku dia nggak sadar kayak galon, tapi karena laki yang dia sayang, dia cinta, bilangnya bininya cakep, bininya ramping, bininya kurus, bininya seksi, terus dia bahagia. Jangan ala ini jujur amat. Bini kita gendut dipanggil gendut, bini kita hitam dipanggil hitam, bini kita cerewet dipanggilnya gawat, bini kita doer dipanggilnya. Makanya ini nih, kita mencontoh akhlaknya dulu dari pribadi Rasul. Kalau ibadahnya sampai dengan saat ini belum ada yang bisa menandingi ibadahnya Rasulullah. Kalau ngikutin mah udah banyak, para aulia kita pasti mengikuti apa yang diajarkan ibadahnya Rasul. Tapi seperti Rasulnya belum bisa. Minimal mari kita akhlak aja dulu. Bahasa kita, tutur sapa kita. Kadang-kadang kita tutur bahasa kita, sapa kita yang tidak mendidik buat anak-anak kita. Padahal suami berbicara yang baik sama istrinya, istri berbicara baik kepada suaminya, itu akan menghantarkan bahasa yang baik buat anak-anak. Amin. Ngapa jadi bohong? Jadi ketika suaminya baik mengajarkan kepada istrinya, suaminya bagus mencontohkan akhlak kepada istrinya, pasti istrinya juga mencontohkan akhlak yang baik kepada suami. Saya ada pejabat, mohon maaf ya, pejabat itu datang ke rumah, dia tak ampun-ampun sama akhlaknya bininya. Cuman kesian pejabat itu ya, pengen bicara sama bininya, kan susah. Kenapa susah? Karena dia menyangkut kepada surat-surat dokumentasi yang lain. Kalau dia mau ganti bininya, maka dia juga harus mengganti prasyarat yang begitu panjang. Saya tanya, kenapa? Bapak kenapa dengan istri Bapak? Istri saya susah benar dibilangi. Kata saya, kenapa istrinya susah dibilangi? Mungkin kupingnya kurang dengar. Ya kan kadang-kadang begitu, ya kan? Mungkin dia kurang dengar, atau lakinya ngomongnya nggak jelas. Saya tanya sababnya kenapa sehingga istrinya susah untuk diajar, susah untuk dididik, susah untuk dibilangin. Kata dia awalnya bininya izin pengen ikut senam. Ada sih yang suka senam. Awalnya ngikut senam. Dari awal ngikut senam, akhirnya sering punya jadwal senam. Dari jadwal senam, akhirnya kenalan. Dari kenalan-kenalan, akhirnya ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol, akhirnya curhat. Ternyata suami orang lebih bahagia diajak curhatnya, lebih masuk untuk menyampaikan pendapatnya, lebih bisa diterima ketimbang suaminya. Makanya jangan heran sekarang kalau perempuan itu zaman sekarang ini nggak bisa dibilangin, bukan di sini. Ibu mah tenang. Ini mah buktinya semuanya ini rapi semua kan. Kalau luarnya ditutup berarti yang lainnya harus jauh lebih ditutup dan dijaga. Bener nggak? Bukan senamnya yang dilarang, tapi prosesi untuk sampai ke senamnya itulah yang kemudian menjadi asma. Yang tadinya bininya nggak mau bawa motor, akhirnya bininya bawa motor. Yang tadinya bininya nggak pernah keluar rumah, sore udah bisa keluar rumah. Bahkan suaminya pulang dari kantor, istrinya pun belum ada di rumah. Makanya hati-hati ibu sama gaul. Loh, hati-hati sama gaul. Ya, jangan suka punya geng.
apa besti. Iya, besti segala. Aduh, makannya sama ikan teri. Ngomong pakai besti. Itu besti kalau bahasa Itali. Besti itu kalau bahasa Itali maknanya serigala. Jadi ibu kalau punya besti, punya serigala. Ibu sekarang curhat segala macam habis sama dia. Besok ibu kesal, terjadi kelas sama dia, dibuka sama dia habis seperti ibu cerita sama dia. Itu makanya orang Itali bilang gitu. Makanya jangan pakai besti-bestian ya. Ibu kalau cerita sama suaminya. Kalau mau ngadu sama suaminya. Jangan ngadu sama temannya. Sebab kalau ngadu sama temannya, nanti ketika dia kagak baik sama temannya, dibuka semuanya sama temannya. Jadi bukan salah temannya, sebenarnya salah dirinya, kagak bisa menjaga rahasia. Ini kita belajar dari sifat dulu. Sifat, akhlak, perilaku yang dicontohkan bagi Rasul di dalam kehidupan beliau. Buat kita, buat siapa? Buat kita. Kalau kita bisa mengikuti ajarannya, bisa mengikuti sifatnya, bisa mengikuti perilakunya, apa yang diajarkan kita tanamkan di dalam kehidupan, saya yakin rumah tangga kita bisa akan benar buat. Kenapa? Karena udah diawali ya kan? Rasul emang hidupnya senang? Kan enggak. Tapi Rasul di tengah kehidupannya tidak seperti kita. Rasul gak punya mobil. Enggak punya. Emang Rasul naik onta itu ontanya Rasul? Bukan. Tapi Rasul diberikan fasilitas sama sahabat untuk bisa mengendarai ontanya ketika beliau berjalan dari satu tempat ke tempat yang jauh. Rumahnya, rumah Rasul. Kalau kita datang ke tanah suci Madinah, di mana kita masuk ke raudhahnya Rasul, maka rumah Rasul dengan raudhah segitulah rumahnya. Kira-kira segini ukuran. Ini kan udah dibelah dua antara raudhah dan rumahnya Rasul. Bayangkan rumah sekecil itu bisa menanamkan jiwa ketenangan, kebahagiaan buat orang tuanya, buat keluarganya, buat semua orang yang ada di sekeliling. Dan kita rumah udah ablak-ablak tetap aja gak merasakan bahagia di rumah. Kenapa tidak merasakan bahagia? Karena ibadah kita, perilaku kita, sifat kita, tingkah laku kita jauh dari yang diajarkan baginda Rasul dalam kehidupan. Kita pengen kita mulai dari diri kita. Makanya kita bercermin dengan apa yang diajarkan Al-Quran kepada kita, apa yang diajarkan Rasul dalam karya nyata beliau untuk menerjemahkan isi dan kandungan Al-Quran untuk mengajak kita umatnya menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah. Dan kita pengennya begitu tuh, pengen jadi orang yang baik aja dah. Sekarang mau udah bu, sekarang mau pokoknya jadi orang baik aja dah. Ya, rajin ngaji. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, rajin ibadah, taat patuh kepada laki, sayang kepada anak, menjaga rumah tangga. Itu harus semakin habis lah. Kalau ini yang ibu praktekkan, jadilah ibu semua figur-figur dari istri-istri Rasulullah. Nah, kita nih Pak, tinggal kita. Bini Pak tergantung sama kita. Kita benar, bini kita benar. Benar nggak Bu? Ibu kalau punya suami ibu benar, ibu kira-kira lebih benar nggak? Pasti. Kalau ibu punya suami kagak benar, ibu kagak benar juga. Jangan harus benar. Sebab dalam Islam, kalau seorang laki-laki dipertemukan dengan perempuan yang soleha, maka yakinlah perempuan yang soleha akan bisa menjadi partner yang baik buat istri. Jadi dalam Islam itu bini bukan pembantu, bini itu sejajar, posisinya sejajar. Kalau posisinya sejajar, tidak ada yang mengintervensi antara yang satu dengan yang lainnya. Nggak ada lakinya main suruh kepada istrinya, dan tidak ada yang tidak mau disuruh, karena sejajar posisinya. Siapa yang membutuhkan, dia mendatangkan kebaikan. Siapa yang menghendaki kebenaran, maka yang satu untuk menanamkan kebenaran. Beres hidupnya.
Kalau begini semuanya ini beres dah, rumah tangga kita juga pasti beres. Lakinya benar, lakinya ngajarin yang bagus, lakinya rajin ibadah, lakinya kalau jam 3 udah bangun. Kira-kira lakinya kalau dia jam 3 udah bangun, bininya kira-kira pengen bangun gak? Pengen bangun gak? Pengen bangun gak? Nah ini bagaimana bininya mau bangun? Bininya udah bangun duluan juga, lakinya berkali-kali dibangunin belum bangun juga. Jangan disiram Bu, seret. Kenapa sih seperti itu? Karena Rasul ngajarin tuh, contohnya begitu. Kita kan contohnya Rasul, figurnya Rasul. Apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, semuanya berlandaskan dengan nilai dan ajaran yang disampaikan Rasul untuk menerjemahkan isi kandungan Al-Quran. Kalau hidup kita benar, baik, insya Allah semuanya jadi baik. Pak, kita apa juga yang mau kita cari? Lihat kan, apalagi umur kita udah lebih dari 50, gak ada yang kita cari kan? Kalau 50 lagi gak ada yang pengen kita cari lagi ke lebih ke sana, apalagi umurnya udah 60, apalagi udah 60 lebih, mau cari apa lagi? Kita cuma satu yang kita inginkan, kalau kelak nanti Allah memanggil kita husnul khatimah. Kita pengen begitu doang tuh. Kalau udah husnul khatimah, nanti anaknya seperti yang tadi guru ajarkan sama kita, mendoakan orang tuanya, rajin ibadah. Ini jangankan kita mau rajin ibadah, orang kuburan orang tua kita aja jarang kita datangin. Itu jadi persoalan bakal kita sekarang ini. Coba lihat di mana-mana jadi persoalan. Kalau setiap anak berbakti sama orang tua dengan cara dia silaturahim kepada ibu dan bapaknya yang sudah meninggal dunia, dia biasakan, insya Allah berkah hidupnya dia dapat. Kalau itu gak dikerjain, jangan harap. Rasul itu punya ayahanda beliau itu kan makamnya di pintu 28 Masjid Nabawi. Tapi oleh kerajaan Saudi itu makamnya ayahanda beliau itu udah diratain saja seperti begini. Jadi orang yang tidak tahu nggak pernah ziarah ke makam Sayyidina Abdullah, karena sudah dibikin jalanan biasa di depan pintu di 1, 2, 3, 4, 5 ubin kelima. Di ubin kelima di situ ada jasad Sayyidina Abdullah, ayahanda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya jauh di Abwa, tapi Rasul ziarah biasa. Kenapa? Karena beliau ingin menjadi anak-anak yang mencontohkan buat kita sekarang ini, menjadi anak yang tahu hak dan kewajibannya. Hak dia mendapatkan sesuatu yang bisa dihasilkan orang tuanya. Kewajiban dia bagaimana berbakti kepada ibu dan bapaknya, hatta ibu dan bapaknya sudah meninggal dunia. Karena kita pengen tuh anak-anak kita bisa menghadirkan, mohon maaf nih, ibu kalau sehari semalam mendoakan ibu dan bapaknya cuma 25 kali, derajat ibu baru sampai kepada anak yang durhaka. Maaf, ibu berapa kali ngedoain ibu sama bapaknya sehari semalam? Berapa? 5 kali. 5 kali. Kalau 5 kali derajatnya durhaka, bagaimana doa anak durhaka diterima sama Allah? Pak, kita kalau berdoain emak bapak kita sehari semalam cuma 25 kali, derajat kita menurut ulama salafus sholihin itu baru sampai kepada derajat anak yang durhaka. Kenapa? Karena ngedoain orang tua kagak pakai ongkos, enggak pakai tenaga, enggak pakai duit. Rabbik firli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani. Segitu loh, pakai ongkos gak? Pakai duit gak? Pakai tenaga gak? Butuh larian gak? Loh, kenapa kita kagak bisa banyak? Jadi kalau kita sekarang tidak bisa mendoakan orang tua kita melebihi dari kapasitas derajat anak-anak yang durhaka, jangan harap anak-anak kita nanti akan memberikan doa seperti yang kita inginkan. Doanya kita untuk kita, buat kita. Karena kalau kita berdoa sekarang ini buat orang tua kita, yakin nanti anak-anak kita
kita akan menurunkan doa seperti yang kita kerjakan buat orang tua kita. Hari ini kita sama-sama mengenang kelahirannya baginda Rasul dengan satu niat, agar akhlak, perilaku, sikap, tindak tanduk, contoh, suri tauladan yang diajarkan Rasul dalam kehidupan bisa kita terapkan untuk terus kita pelajari dan kita perbaiki kehidupan kita mengikuti sebuah nilai yang disampaikan baginda Rasul untuk kebaikan kita sebagai umat. Kita doa mudah-mudahan kita semua menjadi suami yang bisa bertanggung jawab di hadapan Allah, sehingga bisa membawa istri-istri kita, bisa membawa anak-anak kita menuju surganya Allah. Ibu sebagai istri mudah-mudahan bisa menjadi istri yang saleh, istri yang bisa membawa suami ibu ke surganya Allah, istri yang bisa mengangkat harkat derajat anaknya di hadapan Allah, sehingga bisa membawa umat Nabi bisa menjadi umat yang terus berkembang dan berkualitas, bukan saja dari jumlah totalitasnya, tapi justru dari skill dan kemampuannya. Yang terakhir, kita pun memohon kepada Allah agar kalau saatnya Allah menyelesaikan takdirnya untuk kita, selesai penghidupan kita di alam dunia ini, mudah-mudahan mata kita tertutup, lisan kita berucap dengan kalimat thayyibah, sehingga muncul dan turun derajat buat kita manusia yang menuntut kehidupannya dengan husnul khatimah. Kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan karomahnya surat Al-Fatihah, mukjizatnya surat Al-Fatihah, keistimewaan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, hajat niat baik kita yang belum sampai saat ini kita dapatkan, mudah-mudahan selepas kita mengaji, selepas kita ta'lim, selepas kita zikir ini, apa yang kita inginkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utang-utang kita, yang punya utang biar cepat lunas utangnya, yang punya keinginan belum diijabah, mudah-mudahan doanya diijabah. Segala macam hajat niat baik kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan dia ada hadhihi niyah wa ada kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihah wa bi karamatiha wa bi mu'jizatiha wa bi sirriha wa bi hidayatiha wa bi nuriha bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam بالنية القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. Terima kasih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.